Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4 yang hebat dan semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sebelum mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai sumber alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Energi alternatif berasal dari energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Masih ingat, sumber energi terdiri dari dua, sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jenis energi alternatif yaitu energi biodiesel, energi gelombang laut, energi matahari, energi angin, dan energi panas bumi. Energi biodiesel. Energi biodiesel merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang yang telah dicampur oleh bahan bakar lain. Energi biodiesel ini biasanya digunakan untuk sebagai pengganti bahan bakar solar ataupun bensin yang memiliki sifat ramah lingkungan. Energi biodiesel merupakan energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Energi gelombang laut ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi gelombang laut ini merupakan energi yang dapat diperbarui. Yang ketiga yaitu energi matahari. Matahari merupakan salah satu sumber utama di planet bumi ini. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi ini. Energi matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Energi matahari ini menghasilkan sinar dan panas. Sinar matahari bisa digunakan untuk menerangi saat siang hari, dan panas matahari dapat digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari, misalnya menanam padi, menanam jagung, dan menjemur pakaian, dan masih banyak lagi. Energi matahari ini juga disebut dengan energi surya. Energi surya ini dapat diubah ke energi listrik dengan menggunakan sel surya. Selanjutnya, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau biasa kita sebut dengan PLTP, pembangkit listrik tenaga bayu. Biasanya PLTP menggunakan alat yaitu kincir angin. Negara yang terkenal dengan negara kincir angin ialah negara Belanda. Selanjutnya, energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Biasanya energi panas bumi ini digunakan untuk memproduksi listrik atau biasanya PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Energi panas bumi ini muncul akibat aktivitas vulkanik magma yang berada di perut bumi. Syarat-syarat energi alternatif. Yang pertama, tidak boleh berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara karena akan cepat habis. Yang kedua, terbarukan. Energi alternatif harus bersifat dapat diperbarui untuk mengatasi kelemahan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, energi alternatif harus bersifat ramah lingkungan. Energi alternatif harus ramah lingkungan agar tidak membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Yang keempat, dapat diproduksi secara massal. Energi alternatif harus dapat diproduksi secara massal dan terus-menerus untuk menunjang kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Manfaat energi alternatif. Pertama, bisa digunakan terus-menerus karena tidak akan pernah habis. Yang kedua, energi yang dihasilkan besar. Yang ketiga, energi tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat buangan ke lingkungan. Cara menghemat energi. Pertama, gunakan lampu hemat energi. Yang kedua, pada siang hari, manfaatkan matahari untuk penerangan. Yang ketiga, mematikan elektronik yang menggunakan listrik saat tidak diperlukan. Yang keempat, mengeringkan pakaian menggunakan sinar matahari. Yang kelima, menggunakan pendingin ruangan yang ramah lingkungan, misalnya kipas dari kertas. Yang keenam, jangan mengisi daya telepon genggam atau HP handphone semalaman. Baik, dari sini apakah sudah paham semuanya mengenai energi alternatif? Di sini kakak mempunyai video cara menghemat energi. Disimak videonya. Pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah gitu kan, yang penting udah bayar kak.
Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay. Mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf. Tetap semangat belajar, raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.